Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sirah seorang sahabat Nabi yang mulia, yakni Sayyiduna Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang istimewa yang dipilih oleh Allah menemani nabinya yang mulia. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, paling bersih hatinya, paling baik keadaannya, dan paling sedikit membebani dirinya. Kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulnya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ayat yang selalu saya baca ketika menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, ridha akhlak mereka, ridha agama mereka, ridha dakwah mereka, ridha akidahnya, ridha budi pekertinya, ridha tata cara beragamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat dari langit untuk memuji para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Ketika turun ayat ini, umat Islam yang ada pada waktu itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Dakhalatis sahabatu fi hadhil ayat dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk ke dalam ayat ini sebelum ada umat Islam yang lainnya. Para sahabat Nabi adalah orang yang dijamin kebenaran pemahamannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, "Kulluhum finnar." Semuanya ada di neraka. Kecuali satu, kata Rasulullah, yang selamat. Siapa itu ya Rasulullah? Golongan satu yang selamat itu, kata Rasul, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu orang yang ada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini dalil bahwa kita harus mengikuti para sahabat Nabi. Dan kita nggak mungkin mengikuti kalau kita nggak kenal. Karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Maka kita harus mengenal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, pendekarnya sahabat, yang awal-awal masuk Islam, manusia yang terpilih, menemani Rasulullah dalam suka dan duka, pembesarnya sahabat. Beliau adalah Sayyiduna Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Sayyiduna Talha bin Ubaidillah? Beliau adalah Talha bin Ubaidillah bin Uthman At-Taimi Al-Qurashi. Beliau adalah Abu Muhammad, abahnya Muhammad. Jadi beliau berkunia Abu Muhammad karena beliau punya anak laki-laki namanya Muhammad. Dan Muhammad ini luar biasa hebat. Anaknya Talha ini orangnya suka ibadah, sering sujud, sehingga dijuluki Muhammad As-Sajjad, Muhammad si orang ahli sujud. Itu anaknya Talha bin Ubaidillah, ya. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Sayyiduna Talha bin Ubaidillah minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Talha bin Ubaidillah ini termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Talha bin Ubaidillah
masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum mardu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam. Dan di antara yang awal masuk Islam itu adalah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Aslama ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thalha bin Ubaidillah masuk Islam melalui tangan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di beliau didakwai Abu Bakar As-Siddiq dan masuk Islam. Wa kana yuqalu lahu Thalha al-Jud. Dikatakan Thalha si dermawan. Julukannya itu al-Jud. Thalha ini orang yang ahli dermawan, ahli sedekah. Di antara julukannya lagi adalah Thalha al-Khair. Thalha si orang baik. Khair artinya baik. Yang Thalha orang yang baik. Julukannya beliau lagi adalah Thalha al-Fayyad. Thalha orang yang meluber kebaikannya. Fayyad orang yang meluber-luber kebaikannya. Jadi julukannya ada yang mengatakan Thalha al-Jud, Thalha si dermawan, Thalhatul Khair, Thalha si orang baik. Dan ada juga Thalhatu al-Fayyad, Thalha orang yang meluber kebaikannya. Saking banyaknya, saking baiknya orangnya, ya, sampai dijuluki al-Fayyad. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan kita tentang Sayyiduna Thalha bin Ubaidillah ini dari beberapa hal. Dari keutamaannya, sikap-sikap kepahlawanannya, dan nasihat-nasihatnya, petua-petuanya. Jadi 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yang kita pelajari adalah manaqibuhu, keutamaan-keutamaan Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Kajian ini saya sarikan dari kitab ini, dari kitab As-Sahabah karya Abu Islam Saleh bin Taha Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'atan. Taib. Apa saja keutamaan Sayyiduna Thalha bin Ubaidillah? Silakan dikeluarkan catatannya, silakan ditulis di buku tulis, pahami, ditulis, sampaikan kepada anak-anakmu, riwayatkan kepada anak-anakmu tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, Thalha bin Ubaidillah. Taib. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Thalha ini adalah ahli jannah, ahli surga. Ini keutamaan yang pertama. Thalha termasuk orang yang distatementkan Nabi bahwa Thalha penghuni surga. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Seandainya Thalha ini tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya keutamaan, kecuali satu ini saja, sudah cukup sudah. Seandainya Thalha ini nggak punya keistimewaan, nggak punya keutamaan, kecuali satu ini saja, adanya jaminan dari Nabi bahwa dia masuk surga, sudah cukup untuk menerangkan keutamaannya. Dan adakah kebahagiaan, kenikmatan melebihi kebahagiaan tatkala kita distatementkan oleh Rasulullah bahwa kita menjadi penghuni surga? Adakah kebahagiaan melebihi itu? Luar biasa. Rasulullah yang mulia, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsu, tapi Rasulullah berdasarkan wahyu. Dan Rasulullah mengatakan Thalha fil jannah, Thalha masuk surga. Dan sampai Rasulullah wafat itu tidak dicabut oleh Nabi. Itulah Thalha, dijamin masuk surga. Tapi dia nggak pede, nggak terus santai sudah dijamin masuk surga. Lah, bila ahli ibadah, ahli sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar fil jannah, Umar masuk surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman masuk surga. Ali fil jannah, Ali masuk surga. Thalha fil jannah. Insyaallah ya. Bagaimana
orangnya masih hidup, dikabari Nabi bahwa kamu penghuni surga. Bagaimana gembiranya itu? Gak kebayang itu. Masya Allah ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Rahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Dan dalam perang Uhud Rasulullah mengatakan aujaba Talha. Talha melakukan amalan yang pasti membuat dia masuk surga. Sudah di-statementkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang tentang dijamin masuk surga tadi riwayat Imam Tirmidzi. Itu yang pertama, keutamaan beliau dijamin masuk surga. Dan beliau ini berhak untuk bisa menjadi khalifah. Nanti saya kasih dalilnya ya, masih ada di bab berikutnya. Keutamaan yang nomor 2 dari Sayyiduna Talha bin Ubaidillah. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yamutu syahidan. Termasuk keutamaannya Talha, Rasulullah mengabarkan bahwa Talha orang yang mati syahid. Makanya kalau antum lihat siapapun yang pernah membaca, mendengar perang Uhud, pasti dia akan paham bagaimana keutamaannya Talha bin Ubaidillah. Perang Uhud itu perang yang dahsyat. Dan perang Uhud itu Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Wahai Abu Bakar, bagaimana perang Uhud dahulu itu?" Dijawab sama Abu Bakar, perang Uhud itu semuanya miliknya Talha bin Ubaidillah. Sampai-sampai para sahabat berkata seperti itu. Karena saking luar biasanya pembelaan Talha bin Ubaidillah di perang Uhud. Ketika manusia banyak yang lari, Talha tetap menjadi tameng hidupnya Rasulullah di perang Uhud. Sampai-sampai ketika selesai perang Uhud dan ada yang bertanya kepada para sahabat bagaimana perang Uhud dulu, maka sebagian sahabat menjawab perang Uhud itu semuanya dahulu miliknya Talha bin Ubaidillah. Saking luar biasa pengorbanannya. Makanya Rasulullah mengatakan, luar biasa ini, perhatikan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Perhatikan, Rasulullah berkata, "Man sarrahu an yandura ila syahidin yamshi ala wajhil ard, falyandur ila Talha ibn Ubaidillah." Tidak pernah Rasulullah ngomong ini kecuali kepada Talha. Tidak pernah Rasulullah ngomong begini kecuali tentang Talha. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi orangnya masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena pengorbanannya dahsyat, menjadi tameng hidupnya Rasulullah dalam perang Uhud. Ada serangan anak panah ditampani sama Talha bin Ubaidillah, menjadi tamengnya Rasulullah. Sabetan pedang, tombak, lesatan anak panah menancap tuh, penuh dengan luka Talha bin Ubaidillah ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan setelah perang Uhud ditanya, setelah perang Uhud Rasulullah berkata, barang siapa ingin orang yang mati syahid tapi orangnya, barang siapa ingin melihat orang yang mati syahid tapi orangnya masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Orangnya masih hidup tapi dikatakan Rasul syahid, Talha bin Ubaidillah. Dan Rasulullah SAW pernah naik Bukit Hira. Kemudian Bukit Hira itu bergetar dan Rasulullah mengatakan, "Uskun Hira." Tenanglah wahai Bukit Hira. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang As-Siddiq, Rasulullah, Abu Bakar, dan orang yang mati syahid. Di antaranya yang ikut pada waktu itu Talha. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu ada di tempat itu. Itu keutamaan beliau yang nomor 2. Dijamin masuk surga. Dan beliau dinyatakan syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan beliau yang nomor 3. Wa min manaqibihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya
wa huwa radhin anhu, wa huwa anhu radhin. Keutamaan Thalhah bin Ubaidillah yang nomor 3 adalah bahwa Rasulullah wafat dalam kondisi ridha kepada Thalhah bin Ubaidillah. Rasulullah wafat dalam keadaan Rasulullah ridha kepada Thalhah bin Ubaidillah. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu antum ketahui bahwa di antara keutamaan Thalhah bin Ubaidillah ini, beliau termasuk orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum wafatnya. Beberapa orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah siapakah yang berhak menjadi khalifah, dan salah satu yang ditunjuk itu adalah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi pada waktu itu Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, beliau terluka parah, begitu ya, karena beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dalam kondisi parah, orang-orang datang dan orang-orang mengatakan, ya khalifah Amirul Mukminin, istakhlif, segera tunjuk siapa khalifah pengganti dirimu. Maka Umar bin Khattab menjawab dalam kondisi parah ya, berdarah-darah itu. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan, "Lau kana Abu Ubaidah ibn Jarrah hayyan," seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Tapi dia sudah wafat. Maka aku akan tunjuk beberapa orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada beberapa orang ini. Mereka adalah Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Itu yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah siapa yang akan jadi khalifah. 6 orang ini. Karena 6 orang ini Rasulullah wafat dalam kondisi ridho. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok 6 orang? Kok tidak 7 atau 8 orang? Pada waktu itu yang tersisa dari orang 10 yang dijamin masuk surga, Abu Bakar sudah wafat, Abu Ubaidah sudah wafat, Umar dalam kondisi kritis. Tinggal 7 sebenarnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ditunjuk 6. Tinggal 1 sebenarnya yang masih hidup, tapi nggak diikutkan Umar. Namanya Sa'id bin Zaid. Nggak dimasukkan di situ. Mengapa? Karena Sa'id bin Zaid itu masih keluarganya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak mau nepotisme. Keluarganya nggak dilibatkan, ya. Cuma 6 saja yang dilibatkan tadi itu. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah, itu ya. Kemudian ikhwatul imam, selanjutnya yang nomor 4. Nah, sekarang keutamaan Thalhah bin Ubaidillah yang nomor 4. Wa min manaqibihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Thalhah mimman qadha nahbahu waffa lillahi bima nadarahu ala nafsihi minal qital fi sabilihi wa nusrati dinihi. Thalhah bin Ubaidillah termasuk orang yang telah gugur sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Saya bacakan ya, perhatikan. Ini ada kaitannya, keutamaan yang nomor 4 ini ada kaitannya dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Saya ulangi, keutamaan Thalhah bin Ubaidillah yang nomor 4 adalah bahwasannya Rasulullah mengabarkan Thalhah ini termasuk orang yang gugur seperti yang Allah sabdakan, Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Saya baca. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang yang menepati janji mereka, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Lah, di sini ada kata-kata minhum, perhatikan. Wa minhum faminhum man qadha nahbahu. Di antara orang beriman itu ada yang gugur. Maka di antara tafsirannya orang yang gugur ini siapa? Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ceritanya begini, perhatikan. Datang putranya Thalhah bin Ubaidillah, putranya namanya Musa bin Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah sudah wafat ini cerita ini.
cerita ketika Tolha sudah wafat. Anaknya namanya Musa datang ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Musa bin Tolha, anaknya Tolha datang ke Muawiyah. Ketika datang ke Muawiyah, Muawiyah berkata, ala ubasyiruka wahai Musa, putranya Tolha bin Ubaidillah, mau enggak kamu saya kasih kabar gembira? Maka Muawiyah mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda tentang ayahmu Tolha mimman qadha nahbahu. Tolha adalah termasuk orang yang gugur seperti yang Allah nyatakan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 23. Muawiyah ngasih kabar gembira kepada putranya Tolha. Perhatikan, inna sahabat Rasulillah qalu li a'rabiyyin jahil salhu amman qadha nahbahu man huwa. Nah, perhatikan, ini penting, ada faedah ini. Dulu itu ada orang Arabi. Arabi itu orang Arab Badui. Jadi ada para sahabat itu, kalau ketika bermajlis dengan Rasulullah, itu para sahabat tidak berani banyak tanya. Saya ulangi ya. Dulu ketika Rasulullah bermajlis dengan para sahabat Nabi yang senior-senior itu, Muhajirin Ansor, itu para sahabat itu sungkan kalau banyak tanya. Makanya kalau ada orang Arab Badui datang, itu senang para sahabat. Wah, ini pasti takon nih. Orang Arab Badui pasti tanya yang aneh-aneh ini. Senang para sahabat itu. Makanya kalau ada orang Arab Badui, para sahabat itu senang. Bahkan itu didatangi oleh sahabat dan mengatakan, hei orang Arab Badui, tanyakan ke Rasulullah ini itu, ya gitu. Termasuk ini, ketika datang orang Arab Badui, para sahabat berkata, hei orang Arab Badui, tanyalah kepada Rasulullah siapa orang yang man qadha nahbahu, yang gugur dalam surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat 23 kalau nggak salah ya. Ayat 23 itu siapa? Maka orang Arab Badui ini datang ke Nabi, betul ternyata. Datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, siapakah man qadha nahbahu? Siapakah orang yang gugur yang dicantumkan dalam surat Al-Ahzab ayat 23? Maka Rasulullah berpaling, nggak mau jawab Rasul. Ditanya lagi, namanya orang Arab Badui. Orang Arab Badui kan kurang adab. Kan makanya ada cerita orang Arab Badui pipis di masjidnya Nabi, karena memang orang Arab Badui itu seperti itu. Kasar, kusruh bahasa Jawanya ya. Tanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang gugur dalam surat Al-Ahzab ayat 23 itu? Rasulullah berpaling sampai 3 kali, gak digubris sama Nabi. Di saat seperti itu datang Tolha bin Ubaidillah di masjid, di pintu masjid. Muncullah Tolha bin Ubaidillah di pintu masjid, baru datang memakai baju berwarna hijau. Tadi ditanyai oleh orang Arab Badui, siapa yang gugur, siapa 3 kali gak digubris sama Nabi. Ternyata setelah itu Rasulullah melihat ada Tolha bin Ubaidillah ada di pintu, baru muncul pakai baju warna hijau. Maka Rasulullah berkata, siapa tadi orang yang bertanya, orang yang gugur itu siapa? Siapa tadi yang tanya? Orang Arab Badui mengatakan, saya ya Rasulullah tadi yang tanya 3 kali tadi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu man qadha nahbahu, orang yang gugur, lihatlah orang itu yang ada di pintu itu. Siapa yang di pintu itu? Tolha bin Ubaidillah. Dijamin masuk surga, dan dia yang dinyatakan Rasulullah mimman qadha nahbahu. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang nomor 5. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu hirsuhu ala ma'rifatil haq. Termasuk keutamaannya Tolha bin Ubaidillah adalah semangatnya dalam ingin mengetahui kebenaran. Senang datang ke Nabi minta ilmu begitu ya. Qala Tolha berkata, ya Rasulullah kaifa salatu alaika? Ya Rasulullah, bagaimana cara membaca solawat kepadamu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana cara membaca solawat kepadamu? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini satu riwayat yang mana Rasulullah SAW ditanya oleh Tolha, dan Tolha ini menunjukkan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Dan seterusnya. Ya, ini di sini banyak riwayat-riwayat, tapi saya cukupkan sampai di situ. Kemudian ikhwatul iman, bagaimana sikap? Nah, sekarang sudah tidak keutamaan lagi, kita pindah bab. Babnya adalah
sikap-sikap kepahlawanannya Thalha bin Ubaidillah tadi sudah saya jelaskan. Di antaranya adalah semangatnya beliau dalam perang Uhud. Beliau ini termasuk orang yang mendampingi Nabi kemana-mana dalam perang Uhud. Semua orang ada yang lari, ada yang sembunyi karena kocar-kacir. Perang Uhud jumlahnya kaum muslimin semula 1000. Kemudian jumlahnya orang kafir 3000. Di tengah perjalanan membelot orang munafik 300 orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga yang aslinya 1000 belot 300 jadi 700. Berarti 700 lawan berapa tadi? 700 lawan 1000. Yang 700 ini sebagian diperintahkan Nabi untuk ada di Bukit Rumat, di Jabal Rumat, membawa panah untuk melindungi punggung-punggung kaum muslimin. Dan Rasulullah mengatakan, kalian jangan turun sampai ada instruksi langsung dari aku. Bahkan seandainya kami menang ataupun kami kalah di bawah, bahkan burung-burung menyambar-nyambar mayat kami, jenazah kami, kalian jangan turun sampai ada instruksi langsung dari aku. Beberapa puluh orang ada di atas Bukit Rumat untuk menjaga punggung-punggungnya kaum muslimin. Maka Rasulullah dan para sahabat yang 700 ini berhasil menggulung 3000 pasukan musuh. Orang kafir lari tunggang langgang. Orang yang ada yang lari ke lembah, ada yang sembunyi di balik bukit. 3000 dikalahkan oleh kaum muslimin pertama kali ini, awal-awal. Sampai wanita-wanita kafir Quraisy, Hindun dan teman-temannya pada waktu itu ikut perang. Orang wanita-wanita ini lari semuanya, lari sampai kedengaran bunyi kemerincingnya gelang-gelang kaki mereka. Kerincing-kerincing, lari semua. Digulung sama sahabat. Mereka kalah, lari. Akhirnya para sahabat sebagian mengambil rampasan perang karena perang sudah dianggap usai. Mengambil rampasan perang. Lah orang yang di bukit yang sudah diwanti-wanti Nabi jangan turun, jangan turun, ternyata turun. Tidak mematuhi perintah Nabi, turun. Diingatkan sama komandannya, jangan kalian turun. Tidakkah kalian ingat pesan Rasulullah, jangan turun kalian? Turun. Dianggap perang selesai. Tinggal beberapa orang doang di atas. Yang lainnya turun ikut mengumpulkan rampasan perang. Melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, dilihat Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid kafir pada waktu itu. Maka kesempatan ini nggak disia-siakan sama Khalid. Khalid membawa pasukannya menghantam kaum muslimin dari belakang. Orang-orang pemanah di atas berhasil dibereskan sama pasukannya Khalid bin Walid. Maka tidak ada yang menjaga. Datang pasukannya Khalid bin Walid dengan orang-orang kafir menghantam kaum muslimin dari arah belakang hingga mereka keteteran, lari gak karu-karuan. Bahkan ada seorang sahabat yang membunuh sahabat yang lain saking paniknya, saking gak tahu mana musuhnya. Kalah telak akhirnya. Akibat menyelisihi perintah Nabi adalah kekalahan. Itu yang menimpa umat Islam zaman sekarang. Selama kita menyelisihi perintah Nabi, meninggalkan ajaran Nabi, pasti kita kalah. Perang Uhud mengajari kita bahwa kalau kita meninggalkan ajaran Nabi pasti kalah. Itulah. Perang Badr jumlahnya kaum muslimin cuma 300. Kurang lebih 300 melawan 1000. Pakai logika mana yang 300 menang itu? Gak masuk akal. Dikalkulasi mesti kalah 300. Tapi ketika 300 orang ini taat kepada Nabi, setia kepada Nabi, Allah memberi kemenangan. Tapi ke perang Uhud ini terjadi penyimpangan dari perintah Nabi. Akhirnya Allah kalahkan kaum muslimin. Lah di antara yang setia kemana-mana sama Nabi, Thalha bin Ubaidillah ya jamaah. Tidak meninggalkan Nabi, menjadi tameng hidupnya Nabi. Menangkis pedang, kena lesatan anak panah, kena tombak, menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Sampai tergeletak ini, penuh luka. Penuh luka, apa namanya? Tubuhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sampai-sampai Aisyah binti Thalha bin Ubaidillah dan Ummu Ishaq binti Thalha bin Ubaidillah, ada dua putrinya Abu Thalha bercerita, juriha abuna yaum Uhudin arba'an wa isrina jiroha. Ayah kita dulu ketika perang Uhud, yaitu Thalha bin Ubaidillah, di dalam tubuhnya ada 24 luka. Sabetan pedang, lesatan anak panah, penuh luka ini. Ada yang di kepala. Dan beliau itu sampai sampai lumpuh tangannya karena membela Rasulullah dalam perang Uhud itu. Sampai lumpuh tangan. Makanya ketika melihat kejadian dahsyat itu, Thalha selalu kemana-kemana sama Nabi.
Sampai ketika perang Uhud selesai, Rasulullah menyatakan, barang siapa ingin melihat orang mati syahid tapi orangnya masih jalan di muka bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya bagaimana perang Uhud dahulu, maka dijawab oleh Abu Bakar, perang Uhud itu miliknya Thalhah. Luar biasa Thalhah dalam perang Uhud, kepahlawanan beliau dalam perang Uhud. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saya ceritakan semua, itu sebagian saja. Kemudian di antara sikap beliau adalah kedermawanan beliau. Wah, ini luar biasa. Makanya Thalhah itu dijuluki Thalhah al-Khair, Thalhah si orang baik. Julukannya Thalhah al-Khair, Thalhah si orang baik, atau Thalhatul Jud, Thalhah kedermawanan. Ada juga Thalhah al-Fayyad, Thalhah yang orangnya meluber-luber kebaikannya, karena dermawan dia ini. Lalu ini orangnya dermawan. Ibta'a Thalhatu bi'ran binahiyatil jabal. Thalhah ini pernah membeli sumur, karena pada waktu itu sumur itu luar biasa manfaatnya, karena dulu nggak ada air. Ya, tidak sembarangan ada air, maka dulu itu beli sumur itu luar biasa. Dari Thalhah itu pernah membeli sumur, dibebaskan untuk kaum muslimin. Kemudian pernah menyembelih unta, kasih makan orang-orang, sampai kebaikannya meluber-luber. Makanya beliau dijuluki Thalhah al-Fayyad. Gitu ya. Itu tentang beliau ya. Kalau diceritakan sangat panjang di sini ternyata ya. Di antara nasihat-nasihat Thalhah, kata beliau, qala Thalhatu radhiyallahu an, la tusyawir bakhilan fi silatin. Jangan minta pendapat orang kikir dalam nyambung silaturahim. Saya ulangi, la tusyawir bakhilan fi silatin. Jangan bermusyawarah minta pendapat orang yang bakhil, pelit dalam soal menyambung silaturahim. Wala jabanan fi harbin, dan jangan minta pendapat orang pengecut dalam peperangan. Dan jangan minta pendapat seorang pemuda dalam perkara gadis. Nah gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, ini banyak ya, tapi kita cukupkan sampai di situ. Thalhah bagaimana wafatnya? Penting ini ya. Beliau termasuk orang yang gugur dalam perang Jamal. Perang Jamal itu peperangan antara pihaknya Ali bin Abi Thalib dengan pihaknya pasukannya Aisyah, Thalhah dan Zubair. Dua kelompok kaum muslimin bertemu dalam perang Jamal. Sebenarnya mereka berempat tidak ingin perang. Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah semuanya saling mencintai. Tapi kejadian itu ada provokasi dari orang-orang bibit-bibit Khawarij dan bibit-bibit Syiah, pengikutnya Abdullah bin Sabah ikut bermain di situ. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Makanya ketika Thalhah terbunuh, pada perang itu Thalhah terbunuh, Zubair terbunuh. Ketika Zubair terbunuh, orang yang membunuh Zubair ini datang ke Ali dengan bangga. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku berhasil membunuh musuhmu, Zubair bin Awam. Ini pedangnya. Maka dilihat pedang itu sama Ali. Dan Ali mengatakan, ini adalah pedang yang dulu membela Rasulullah SAW. Kemudian Ali mengatakan, kabarkan kepada orang itu bahwa dia membunuh penghuni surga. Jadi Ali itu sangat cinta sama Thalhah, sangat cinta sama Zubair. Tapi keadaan dan konspirasi pada waktu itu yang menyebabkan terjadinya perang Jamal. Di antara yang gugur adalah Abu Muhammad, yaitu Thalhah bin Ubaidillah ini. Jadi Thalhah bin Ubaidillah itu kan kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad adalah Muhammad adalah putra beliau yang punya gelar As-Sajjad. Muhammad As-Sajjad. Muhammad seorang yang ahli sujud, anaknya Thalhah. Terbunuh juga dalam perang itu. Thalhah terbunuh, putranya As-Sajjad, Muhammad As-Sajjad juga terbunuh, orang yang ahli ibadah ini. Maka ketika perang Jamal sudah usai, dengarkan ya jamaah, ini penting sekali. Ketika perang Jamal sudah selesai, itu menunjukkan bahwa Ali ini cinta sama Thalhah, cinta sama Zubair, gak ada masalah pribadi. Tapi kondisi pada waktu itu yang benar-benar kalut. Ada provokasi-provokasi dari pengikutnya Abdullah bin Sabah, orang-orang Khawarij, dan bibit-bibit Syiah sudah mulai muncul. Maka ketika perang usai, Ali bin Abi Thalib memeriksa kondisi medan peperangan, mencari jenazahnya Thalhah. Padahal kan logikanya kan musuh ya. Tapi enggak, ini dicari sama Ali jenazahnya Thalhah. Ternyata Thalhah tercelungkup mukanya ke pasir. Maka melihat
Maka melihat kondisi seperti itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung mengangkat jenazah saudaranya, didudukkan, terus pasir-pasir itu dibuang dari wajahnya. Di bawah rembulan malam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Aba Muhammad, wahai saudaraku, seandainya aku mati 20 tahun yang lalu, sehingga aku tidak menjumpai masa ini. Padahal itu musuh, logikanya itu musuh, karena berhadapan-hadapan dalam perang. Tapi ketika Tolha ini wafat, dicari jenazahnya oleh Ali bin Abi Thalib, tercelungkup wajahnya, orang dijamin masuk surga. Membela Rasulullah, dijamin masuk surga. Dinyatakan Rasulullah syahid, jenazahnya tercelungkup, wajahnya penuh dengan debu. Didudukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibersihkan wajahnya, dan Ali mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, seandainya saja aku mati 20 tahun yang lalu, hingga aku tidak melihat kejadian ini, wahai Abu Muhammad. Itu menunjukkan bahwa Ali cinta sama Tolha. Kemudian setelah itu, Ali juga bertemu dengan jenazahnya putranya Tolha, namanya Muhammad, yang diberi julukan As-Sajjad, orang yang Ali sujud, selalu datang ke masjid, sujud. Maka Ali menangis melihat putranya Tolha ikut tewas dalam perang ini. Insya Allah, sahabat Nabi yang mulia Tolha bin Ubaidillah dan Ali bin Abi Thalib, bukan insya Allah, ini sudah pasti, dua-duanya akan dipertemukan oleh Allah di surga. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, karena mereka adalah sesama. Ketika Ali melihat Tolha terbunuh, Zubair terbunuh, Ali langsung ingat bahwa dua orang ini pembela Rasulullah. Dulu bareng Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang selalu bersama Rasulullah, membela Rasulullah. Makanya Ali termasuk yang sedih. Ali itu menang perang Jamal. Ali menang perang Jamal, tetapi Ali tidak bahagia. Ali sedih karena yang terbunuh adalah sahabat-sahabat Nabi yang dulu membela Nabi, bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, dijamin masuk surga. Maka Ali sedih, menang tapi sedih. Di dalam zamannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ada 3 perang. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Tiga-tiganya dimenangkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Tapi tiga-tiganya itu Ali bin Abi Thalib tidak dipuji karena kemenangan itu. Dan Ali gak senang dengan kemenangan itu. Dan Ali tidak bahagia dengan kemenangan itu. Cuman yang terakhir saja yang Ali dipuji dan Ali senang karena menang perang, yaitu melawan Nahrawan, yaitu orang-orang Khawarij. Di tempat namanya Nahrawan, Ali menumpas orang Khawarij. Ali bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau perang Jamal menang, sedih. Perang Siffin menang, tetap sedih, karena sama-sama ada sahabat di situ, sama-sama peperangan di antara kaum muslimin yang baik-baik. Perang Jamal Ali menang, sedih, Ali tidak dipuji, dan Ali pun tidak senang, dan Ali pun sedih. Perang Siffin Ali menang, Ali tidak dipuji karena kemenangan itu, Ali juga tidak bahagia dengan kemenangan itu, Ali pun sedih karena perang itu meskipun menang. Tetapi yang terakhir perang Nahrawan, Ali dipuji, Ali bahagia, Ali senang, Ali bersyukur. Radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mencintai Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, satu sebagai sahabat Rasulullah SAW, yang kedua beliau sebagai ahli baitnya Rasulullah. Kita menjunjung tinggi ahli baitnya Rasulullah SAW, mencintai mereka, meneladani mereka, tapi kita tidak mengkultuskan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga perang Nahrawan inilah yang mana beliau bahagia, senang, karena yang ditumpas adalah gembong orang Khawarij yang dulu itu mantan prajuritnya Ali, mantan prajuritnya Ali yang membelot. Maka yang diperangi sama Ali, Ali bahagia karena mereka itu membuat kerusakan, membunuh orang Islam. Maka diperangi sama Ali, ketika menang Ali sujud syukur, karena di situ ada Dzulhudayyah. Itu ceritanya panjang, kalau saya ceritakan nggak selesai-selesai ya. Jadi itu sekilas cerita tentang Sayyiduna Tolha bin Ubaidillah.